Jelas dulu nggak? Langsung aja. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di Rapot Rapot Ramadan Podcast. Semoga rapot kita di akhir Ramadan nanti bisa bagus, Amin. bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Puasa hari ke 7. Yeay, Udah jadi seminggu. Bambay. Yes, 7 yes, seminggu alhamdulillah. ya. Aman Terawih sih. aman? Terawih masih bolong sih jujur. Karena kan perjalanan kantor Sama. jauh sekali. Kan bisa sendiri. Di rumah ya? Bisa. Kalau sendiri kita berapa rakaat? 100. Nggak, ini biar ilmu ya. 11 apa 21? 8. Oh boleh 8. Enggak 8 atau 21. Bukan 11. Soalnya di masjid aku 21. Gini aja deh. Di masjid gue 21. 11 atau 23. Oh iya 23, 21 sama witir ya. Sama gue juga Nggak pernah terawih itu. masih bolong-bolong karena balik dari sini kan juga ada malam. Kayak sebenarnya sih nggak ada yang nggak sempat. Cuma gue nggak sempat aja. Semua tergantung prioritas ya. Iya sih. Genzi banget nih. Nah, kita ngomongin terawih yang masih bolong-bolong. Iya. Kebetulan nih tema hari ini hijrah ya. Oke. Insyaallah. Hijrah tujuannya dari yang gua nih tarawihnya bolong-bolong. Insyaallah mudah-mudahan Lebih baik lagi. di sisa Ramadan ini lebih banyak lagi Amin. tarawihnya gitu. Hijrah ya. Jadi tema di puasa ini hijrah ya. Hijrah. Insyaallah berguna buat kita semua. Amin. Semua para pendengar podcast. Amin. Tapi sebelumnya apa Ping, Bang Bay, mohon maaf nih. Tahu hijrah apa? Hijrah menjadi lebih baik kan? Wih. Tuh. Bener nggak? Jangan wis, bener apa enggak? Bener, tulisannya bener loh. Enggak dong, ini kan maksud gue harus kasih tahu promnya. Bukan maksudnya Hijrah ya. hijrah tuh pindah tempatnya menjadi lebih baik atau hidup kita nih yang jadi lebih baik gitu maksudnya kan. Insyaallah. Ya. Jadi hijrah tuh banyak yang mikir ya. Dia itu pindah soal lokasi. Pindah lokasi. Iya dia berhijrah. Padahal hijrah itu yang berat. Justru meninggalkan kebiasaan yang buruk untuk menjadi kebiasaan yang baik. Itu hijrah. Betul gitu. Jadi ya misalkan contoh tadi kan kita ngomongin apa? Sahur sama buka. Nah kan kita biasanya karena kemarin kita belum tahu atau mungkin nggak pernah tahu soal makan itu harus duduk, minum terus duduk. Nah kan itu lebih baik. Jadi nanti sekarang bisa makannya duduk, minumnya duduk. Terus ibadah juga yang lain misalkan kayak tadi ya insyaallah sholat wajib kita jalan ya. Waktu ya. Insyaallah. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kembali ke subuh kita semua jalanin. Terus dari yang misalkan sholat sendiri jadi sholat jamaah. Gitu jadi biar pahalanya makin banyak. Jadi sebenarnya sih itu peningkatan atau mungkin kebiasaan buruk bisa jadi misalkan lagi puasa nih kembali ke materi yang pertama. Kita biasanya marah-marah. Ya kan marah-marah karena puasa kita bisa nahan ya marahnya. Oh itu udah bisa dibilang hijrah. Benar. Gitu kita pindah istilahnya merubah dari yang kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Gitu. Berarti hidupnya yang lebih baik lagi kebiasaannya. Iya, kita timbulkan kebiasaan yang baik. Dan salah satunya puasa itu kita menciptakan kebiasaan yang baik. Setuju? Setuju. Ya, berarti orang tahu kan umumnya hijrah tuh kan arti katanya ada berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Atau ini Pin, contohnya yang gampang kalau cewek kayak dari nggak pakai hijab jadi pakai hijab gitu. Kalau menurut gue kalau itu agak kurang ya Bang Bayas, karena dari pakai hijab dari nggak pakai hijab ke pakai hijab tuh ada suatu hal yang harus dibenerin dulu sebelum
apa ya, kayak ada faktor lain lah kayak gitu, belum bisa dibilang hijrah gitu kalau menurut gua ya. Karena hijrah yang dimaksudnya menurut gua adalah hijrah yang perpindahan sikap lu, sifat lu dari yang jelek kebiasaannya dulu kan, ke yang baik gitu. Kalau misalnya cuman dari nggak pakai hijab terus ke pakai hijab tapi dari dalamnya sama aja, ya menurut gua belum hijrah menurut gua ya. Tapi boleh juga sih dengan keadaan. Jadi gini, banyak pendapat mungkin dari ulama atau guru-guru kita yang terdahulu soal hijab, di mana itu adalah soal kewajiban. Jadi kalau kita mau pindah ya silahkan aja dulu. Tapi bisa dibilang hijrah nggak? Bisa juga sih. Ya. Tapi dengan catatan kita kan udah lebih tertutup, lebih bagus, otomatis ya harus mungkin lebih dari baik gitu dari penampilan dulu jadi saya ini guys yang kali ini bisa nih kelakuannya gitu ya kan. Tapi maaf ya guys, mau tanya lagi boleh? Oke, I'm confused. Hijrah beriringan dengan hidayah nggak? Beda sih. Beda. Nah itu gimana? Maksudnya apakah hijrah itu sama dengan diberikannya hidayah atau gimana? Enggak. Kalau hidayah itu mutlak urusannya Allah. Jadi ya misalkan ada orang yang setelahnya mohon maaf sebelumnya kayak belum memeluk agama Islam, misalkan kayak gitu, dapat hidayah. Tapi kan itu kan sebenarnya hidayah dicari ya. Cari gitu. Makanya mungkin runtutannya tadi yang gue bilang, kita berusaha dulu dengan hijrah, baru nanti kemudian insya Allah bisa dapat hidayah. Benar gitu nggak sih? Dapat feelnya gitu. Kayak gitu nih. Kayak kita nih sekarang kan contoh lagi bangun kebiasaan yang bagus selama puasa. Bangunnya jam berapa? Jam 4, jam 3, jam berapa? Secara otomatis kan biar jadi kebiasaan yang baik, biasa di hijrah lebih bagus. Jangan nanti kan jadi nantinya pas habis lebaran pun terbiasa bangun jam segitu, udah terbiasa. Ya kita bisa manfaatin waktu kita entah buat bisa buat yang misalkan udah selesai puasa ya, bisa buat olahraga gitu ya, bisa buat ada waktu santai. Karena yang saya pernah dengar dan pelajarin, otak itu bagus setelah habis subuh. Jadi kita bisa mikir yang jernih lah ya, lagi jernih lah ya, dar gitu ya, lagi gitu. Bersih-bersihnya. Berarti hijrah tuh nggak kayak sama yang tadi kita udah omongin, hijrah tuh nggak harus nunggu lu bagus dulu atau lu sempurna dulu baru hijrah. Jadi sebenarnya kapanpun lu mau mencoba untuk hijrah ya nggak apa-apa, hijrah aja gitu kan. Iya ya, istilahnya kan kita semua nggak luput dari dosa. Iya betul ya. Jadi sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam sana atau masuk ke dosa ya kita pindah. Dan satunya adalah kita bisa sholat taubat, atau mungkin kemarin bisa juga tuh ya istighfar tuh. Ya kan nih bagus istighfar tuh gitu ya. Jadi definisi hijrah sendiri tuh Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jelas ya. Jadi jelas. Bukan soal gaya, tapi soal perubahan sikap dan perbuatan. Jadi mau gimana? Contohnya mohon maaf, misalkan ada orang yang suka mencaci maki tanpa alasan tertentu ya. Mungkin sebenarnya nggak boleh juga, itu kita boleh tinggalin ya gitu. Atau mungkin suka ngomongin orang kurang jangan nunjuk dong. Jangan boleh. Tuh ayo lo nggak boleh nunjuk. Jadi kalau dari kita pribadi jangan kayak gitu. Tetap intinya itu ya tadi jelas tuh ya. Nunjuk bro. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti bisa jadi setelah kita berhijrah, siapa tahu hidayahnya datang. Ya nggak sih? Bisa jadi. Bisa, kan? Runutannya gitu. Kalau menurut gue pribadi nih, kayaknya runutannya gitu deh. Kita berusaha dulu untuk berhijrah. Ya karena kan tadi hidayah dicari kan. Kita mencari dengan berhijrah gitu nggak sih? Ya, berusaha dulu, itu berusaha dulu. Benar. Siapa tahu nanti kita dapat hidayah. Jadi lebih mantep hijrahnya gitu. Benar. Jadi iya benar. Dulu udah perjalanan menuju hijrah terus dapat hidayah, makin cakep tuh kayak gitu ya. Ya intinya sih kita menuju yang lebih baik, meninggalkan yang buruk gitu. Jadi istilahnya jangan ada takut atau ada rasa wah jangan saya ntar bagaimana nih. Contohnya kayak wah kalau kita nanti hijrah
berarti kita nanti kan nemu Tapi tapi pasti ada tuh Mas Fikri. Wajar nggak kalau misalnya kita lagi berhijrah, di tengah kita hijrah tuh kayak ternyata kita jatuh lagi, ada kayak godaan mungkin atau gimana gitu? Ya, 1000 kali kita jatuh, 1001 kali kita Bangkit, Oh, bro. berarti Bisa. tetap ya diterima sama Allah. Ada ya, godaan maksudnya digodain sih dia. kita langsung Ada godaan digodain. digodain. Parah. Tapi istilahnya kita mau belajar. Mm. Jadi tapi sebenarnya kita udah tahu. Ya sekarang kita belajar nih, udah hari ke-7. Iya, Bener, dari hari 7 ya? Iya, benar. 7 betul. 7. Sekarang udah hari 7. Oh, kita belajar buat yang lebih baik. Buat apa? Buat nanti jadi contoh anak-anak kita. Iya. Iya, benar. Pasti berumah tangga kan, Bang Bay? Amin, Pasti amin, nanti, insya Allah, ya Allah. Kita kan? Kita banget ya. Diajak. Kita bertiga loh. Iya, itu lah. kan yang penting Sombong yang banget. penting kan ada calonnya. Iya tuh. Iya, bener Ada kan? calonnya. Iya, Iya. jangan ini. Kok promnya mati? Wah, gak bener nih. Nggak bener ya peraturan. Belum siap. Belum siap. Pokoknya Iya. Masa bahas soal ada pasangannya langsung mati? Iya. Jadi pada dasarnya kita sendiri menuju yang lebih baik. Iya betul. Iya. Pokoknya semuanya intinya ya kita di dalam hijrah itulah kayak udah menurut nggak tahu ya, gue mungkin ntar teman-teman bisa benerin sendiri di komentar ya. Menurut gue yang paling bener ya itu kita berusaha dulu dengan berhijrah. Benar. Udah selebihnya kayaknya bakal mengikuti kalau kita benar sungguh-sungguh gitu Iya, buat betul. berhijrah. Nah pun kalau misalnya dalam perjalanan kita berhijrah ada godaannya, ada cobaannya, jadi kayak dia godaan digodain, cobaan dicobain, Ya. kan jangan Enggak ya, gitu. bercanda ya. Kalau ada Kita kalau ada tetap cobaan, lurus. ada godaan, Lurus, cuekin aja sayang. bangkit lagi, Betul. Nah. jatuh bangkit lagi, coba lagi, coba lagi. Betul. Pasti juga lama-lama kayaknya bakal ini. Kayak sekarang kan ya, alhamdulillah nih udah puasa ke-7, Jadi puasa udah lumayan terbiasa. lancar, udah lumayan aman. Karena kemarin kan kita udah banyak ngebahas tentang puasa nih yang baik gimana, jaga emosi gimana, segala macam gimana. Nah, alhamdulillah udah puasa ke-7 kita udah udah lebih tenang. Puasa juga biasanya ya kayak puasa-puasa tahun lalu tuh kayak anjir berat banget jalaninnya. Tapi puasa sekarang nih kayak alhamdulillah lebih ketawa deh. Nggak apa-apa ya. Tapi bener, Parah salah satu barometernya orang hijrah atau enggak asalnya kita hijrah atau enggak itu gampang ya sebenarnya. Katanya Bang Bay Kafit. Dari podcast pertama sampai yang ke-7 ini. Pernah sadar nggak sih istighfar tuh sekut itu sebelum kita yang ngomong? Iya. Terus pertama itu. Mas sadar ya, tapi ternyata Ke iya bawah. reaksinya ke bawah. Ngerem. Kalau gue jadi kayak ngerem gitu sih. Ngerem ya? Dengan Iya. istighfar gitu kayak ngerem. Terus gampangnya terus gimana nih Mas Bibi nggak tahu Bang Bay caranya biar kita hijrah lebih bagus? Gampang. Gimana tuh? Habis subuh atau sebelum subuh kita sodako. Sodako sebelum subuh. Bagus tuh. Sodako sebelum subuh. Tahu nggak berapa nominalnya? Berapa aja? Kalau kemananya kan? Iya kemananya nih? Benar. Nah ini nih berhubung. Nah ini kan banyak pilihan ya. Kak Vita sama Bang Bay banyak pilihan kita untuk bersodako. Ya boleh itu yang ke orang lebih jauh, boleh itu ke orang dekat. Tapi pada dasarnya kalau yang kita jalanin sekarang, kita ambil QR code dari entah dari mana ya, entah dari entah panti, entah masjid. Kita save ya. Kita save. Tahu nggak ini konsekuensi kita biar lebih baik ya? Ambil QR code bangun sahur atau bangun subuh, istilahnya bangun subuh kalau belum tadi setelah puasa ya, ambil QR code, ambil tuh berapa sehari? 5.000 aja. 5.000. Tapi 5.000 kan kita ngitung, 5.000 berarti sebulan berapa? 150.000 dong. Berarti kan ngitungin nggak apa-apa. Yang 5.000 yang penting konsisten. Mulai dulu ya. 5.000 atau kalau nggak mau berat, kita rasa enggak ya lah 5.000 ya. Karena kita sekali beli kolak aja udah berapa sekarang? Udah 12.000 mungkin ya. 50.000 lebih buat aja buat sendiri padahal. Udah 5.000 dengan nilai yang konsisten dari awal. Nanti pas Jumat boleh dinaikin jadi 10.000. Ya, betul. Bukan masalah ikhlas sih, tapi kita mencoba. Kan hijrah. Kan kita belum pernah coba. Dicobain dulu. Kita istighfar dah sebelum subuh kita. Iya namanya hijrah kan
mencoba semuanya kan, kita mencoba lebih Iya, ikhlas, mulai mencoba dari hal lebih kecil ya. baik kan segala Benar. macam. Benar. Makanya intinya hijrah itu yaitu kita mencoba sebisa mungkin menjauhkan semua larangan yang Allah larang dan Benar. menjalankan semua perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah. Betul. Tuh guys. Jadi boleh ya kalau buat hijrah yang simpelnya sekarang, Hmm. ya kita istighfar kalau ada apa-apa, terus sambil mumpung puasa gitu ya. Terus yang kedua, sebelum subuh sedekah subuh Sedekah subuh. 5.000 aja. Ambil QR code dari manapun yang baik. Intinya kita Iya. mulai dari hal-hal kecil ya pokoknya kita Kecil. buat kita biar bisa hijrah. Mm-mm. Apalagi nih bulannya kan udah di bulan Ramadan, jadi Benar. lebih banyak kesempatan buat, sebenarnya banyak kesempatan, banyak cara ya, biar kalian tuh bisa buat mulai untuk hijrah kan. Betul, Gitu. Iya. betul. Jadi Setuju. episode hari ini kita cukup segitu aja, kita ngebahas hijrah. Semoga materi ini bisa jadi pacuan ya, Betul. bisa Iya, pacuan buat bermanfaat. kalian juga buat Benar. buat mulai mencoba buat yaudah gue Berhijrah ya, hijrah dari juga hal-hal deh kecil. gitu, dari hal Gitu. kecil. Betul. Oke, makasih semuanya, jangan lupa subscribe, Komen. like, komen, Komen, makasih buat share. nonton semuanya. Gua Nonton. Alvin. Ane Piping. Saya Priti. Jelas Kakak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Boleh ya dicoba